Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Syahbandi dari kelas F1 Konversi Manajemen dengan NIM 221041786. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan ujian akhir semester ganjil mata kuliah Supply Chain Management yang dibina oleh Bapak Adi Mursalin. Baiklah, untuk soal pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management adalah rantai pasokan, yaitu mengontrol atau menghubungkan proses produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat mengakses biaya agar lebih efisien dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Hal ini dilakukan dengan menjaga kontrol yang ketat atas persediaan internal, produksi internal, distribusi, penjualan, dan persediaan vendor perusahaan. Jadi, supply chain management adalah bagaimana cara suatu perusahaan untuk mengelola bahan baku atau rantai pasokan yang dimiliki agar setiap kegiatan dapat dijalankan secara maksimal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk soal nomor 2 itu, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Jadi, penerapan yang akan saya gunakan terkait dengan supply chain management yaitu saya akan mencari penyuplai bahan baku dari setiap menu yang akan saya gunakan pada restoran, seperti misalnya menu ayam atau makanan seafood. Saya akan mensurvei harga yang sesuai dengan kualitas bahan yang menurut saya sudah baik, sehingga dapat saya gunakan di restoran saya. Kemudian bahan baku tersebut akan dikelola sesuai dengan ketentuan jumlah yang sudah ditetapkan. Misalnya penyetokan dilakukan sebanyak 1 kali seminggu terhadap bahan seperti bahan pendukung, bumbu, dan lain-lain. Dan untuk bahan utama seperti ayam dan makanan seafoodnya kayak kepiting, udang, ikan, itu akan dilakukan penyetokan secara fleksibel. Yang tentunya harus tersedia bahan baku yang dapat diisi kembali sebelum bahan tersebut habis. Dengan demikian, bisnis restoran akan beroperasi atau berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Walau nantinya terdapat kendala kehabisan bahan baku, maka dapat diantisipasi sementara menggunakan persediaan bahan yang disimpan sambil mencari bahan atau penyuplai baru atau penyuplai sementara. Baiklah. Untuk nomor 3 adalah Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB? Dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Menurut saya tentunya supply chain management cukup penting bagi suatu instansi pendidikan seperti UPB, karena kampus harus memiliki pengelolaan yang baik terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan sumber daya yang nantinya akan diperlukan. Menurut saya, penerapan rantai pasok pada UPB itu dengan memperhatikan setiap perkembangan yang ada pada dunia pendidikan, seperti contoh kurikulum dan juga kriteria pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, hal ini tentunya dilakukan dan diterapkan kepada setiap mahasiswa yang ada di UPB. Kemudian bagaimana cara UPB memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa, dan tentunya dengan mempersiapkan tenaga kerja atau dosen yang berkualitas dan memenuhi standar yang diinginkan oleh kampus. Tidak hanya itu, UPB juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang tentunya dapat menggunakan setiap pihak, baik dari pihak kampus dan juga pihak konsumen yaitu mahasiswa, dalam kegiatan administrasi dan juga pembelajaran. Untuk nomor 4 diminta untuk menjawab 4 pertanyaan jika tinggal di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama yaitu tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah Asia Tenggara. Jadi terdapat sebuah potensi yang pertumbuhan ekonomi yang baik di Asia Tenggara, dan nantinya masih akan terdapat berbagai macam tantangan, baik dari segi persaingan
dan juga berbagai macam perusahaan yang meluncurkan produk-produk yang tentunya banyak diminati juga oleh masyarakat. Kita juga harus mampu bersaing. Dan untuk peluang yang ada di wilayah pasar Asia Tenggara, di mana permintaan pelanggan sudah semakin banyak dan juga berbagai macam. Jadi kita dapat memulai bisnis dengan peluang, yaitu kita bisa memanfaatkan harga yang lebih murah, dan juga kita memiliki peluang untuk bisa bersaing secara online atau secara teknologi yang telah sering digunakan sekarang. Jadi kita bisa mulai bisnis juga dari rumah. Kemudian nomor 2, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dan supply chain management? Yaitu dalam kawasan yang mengharapkan lancar besar dalam ekonomi, perusahaan mengantisipasi lonjakan pesanan menjadi hampir mustahil bagi manusia untuk mempertimbangkan semua faktor yang disebutkan. Jadi otomatisasi ini menjadi salah satu keharusan dalam bisnis, di mana kebutuhan adalah sebuah hal yang harus dipenuhi bagi pelanggan, dan dengan mengotomatisasikan operasi dapat mengurangi ketergantungan dari manusia. Nomor 3, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengoptimalan penjualan dan pelacakan armada atau secara real time dengan beberapa cara, di mana otomatisasi juga memiliki peran yang cukup penting dalam supply chain management. Kemudian nomor 4, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem gaya yang sudah ada? Untuk wilayah Asia Tenggara tidak memiliki standar otomatisasi tersendiri. Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologi harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Untuk nomor 5, silakan tonton video supply chain di Instagram. Jelaskan teori mengenai SCM menurut pembicara dan di ketiga video tersebut. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pembicara dari Prof. Nyoman Pujawan, PhD. Yaitu terdapat strategi untuk menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Dibutuhkan cara yang berbeda untuk mengatasi variasi produk yang semakin tinggi. Berikut aspek dalam supply chain strategi. Yang pertama itu pentingnya supply chain bagi perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk mendeliver produk bagi pelanggan. Nomor 2, strategi supply chain yang berbeda mencerminkan kondisi produk yang berbeda. Yang ketiga, developing point, sampai di mana kita menggunakan persediaan barang terinventory sebagai hasil memenuhi kebutuhan pelanggan. 4, post appointment, yaitu mudah diferensiasi produk. Kemudian terdapat tantangan dalam mengelola supply chain management. Yang pertama itu siklus hidup produk pendek. Yang kedua, keinginan pelanggan yang mudah bosan atau cepat berubah. Yang ketiga, persaingan yang semakin tinggi. Yang keempat, distorsi informasi supply chain. Inilah untuk pemateri selanjutnya, yaitu Aziza Azhari dan juga Iksan, di mana menjelaskan bahwa supply chain adalah satu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Terdapat 5 komponen dasar. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan utama, baik itu berupa bahan baku, suku cadang, ataupun barang lainnya. Manufacturer adalah pihak yang melakukan produksi, merakit barang.
Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari manufakturer sebelum disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Baiklah, untuk soal bagian B, yaitu nomor 1, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan dari ketiga video di atas. Topik pertama yaitu cara sederhana mempelajari rantai pasok atau supply chain. Topik kedua yaitu pengukuran kinerja supply chain management. Dan yang ketiga yaitu supply chain management, strategi and performance. Untuk nomor 2 bagian B yaitu sebutkan nama pembicara di ketiga video. Yang pertama Oktri, yang kedua Nyoman Pujawan, yang ketiga tidak terdapat nama, cuman video tersebut dari channel Terus Belajar. Nomor 3, jelaskan apa yang dipaparkan oleh masing-masing pembicara di ketiga video atas, yaitu supply chain merupakan salah satu cara untuk mengelola persediaan barang yang tentunya berguna untuk memperkuat atau memperbaiki pelayanan kepada pelanggan dan juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga menjadi bahan baku. Tentunya terdapat beberapa cara untuk melakukan atau mengoperasikan supply chain management, diantaranya penyediaan bahan baku terlebih dahulu yang nantinya diproduksi sebelum diserahkan kepada distributor melalui beberapa strategi yang telah disebutkan oleh Prof. Nyoman Pujawan, di mana dengan menerapkan strategi tersebut pengoperasian supply chain management akan berjalan efektif. Kemudian nomor 4, manfaat dan pelajaran apa yang saya peroleh dari menonton ketiga video tersebut. Saya dapat mengetahui cara mengelola supply chain management pada suatu perusahaan dengan baik sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan itu sendiri. Baiklah, untuk soal bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah. Yang pertama, saya tahu yang pertama yaitu soal dengan topik bagaimana cara mengatur supaya persediaan stok sabun selalu tersedia, dan tugas kedua itu membuat ringkasan jaringan supply chain management. Baiklah, sekian pemaparan jawaban ujian akhir semester dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.